Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru. Pada seri tutorial yang ke-8, kali ini kita akan belajar bersama bagaimana menambahkan penugasan di e-learning kita. Penugasan di e-learning kita ini nanti saya beri contoh ada dua jenis. Yang pertama adalah upload file dan yang kedua berupa input teks. Walaupun di input teks ini nanti anak-anak juga bisa melampirkan file yang terlebih dahulu otomatis harus diupload juga. Oke, lebih lanjut langsung kita coba untuk membuat tugas dengan dua jenis tersebut. Ya, mari kita praktekkan langsung bagaimana menambahkan tugas. Bagian yang pertama yaitu dengan mengupload jawaban tugas. Langsung kita on-kan untuk mode ubahnya untuk bisa membuat aktivitas. Langsung kita masuk kepada topik di mana kita akan memberi tugas. Misalnya saya memberi tugas pada topik besaran vektor, maka pada materi atau topik besaran vektor ini, pada area sini kita tambahkan sebuah aktivitas, lalu assignment, penugasan. Klik tambah. Misalnya nama tugasnya adalah upload hasil jawaban latihan soal materi vektor. Silakan terlebih dahulu download soal yang kami lampirkan. Selanjutnya kerjakan secara offline pada kertas dengan tulisan tangan yang jelas. Bila sudah selesai, silakan difoto jawaban tersebut dengan ukuran foto maksimum 2 MB. Untuk selanjutnya diupload pada halaman ini. Di halaman ini pada menu atau kotak ADD sub tambahkan penugasan atau laporan di bawah. Tidak perlu kita
centang deskripsinya, sehingga yang tampak di halaman siswa cukup ini saja karena ini terlalu panjang. Di samping soal dilampirkan, bisa pula Bapak Ibu guru tidak melampirkan soal, tetapi soalnya ada di halaman ini sekaligus atau di kotak ini sekaligus soalnya ya. Ini kita bisa perbesar, jadi ini bisa kita membuat soal sebanyak-banyaknya langsung di sini juga bisa tanpa harus melampirkan. Namun bila melampirkan, maka Bapak Ibu bisa ambil lampirannya di sini untuk kita upload. Ya, misalnya ini saja jawaban. Cari di folder mana soal tersebut berada. Terus, nah ini misalnya contoh tugas. Nah, ya, ini soal yang simpan sebagai soal tugas atau apa. Langsung klik upload this file, maka sudah nempel di sini. Selanjutnya izinkan kiriman. Jadi anak itu mulai mengirim jawaban, diberi waktu mulai kapan, misalnya tanggal 26 jam 10 sampai tanggal 2 Agustus jam 20. Yang perlu dipahami agar Bapak Ibu tidak gagal paham mengenai ini adalah tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus ini adalah kesempatan untuk mengupload jawaban. Bukan berarti tugas ini dalam pengerjaannya memakan waktu 1 minggu. Tidak seperti itu. Jadi pengerjaan soal ini adalah durasinya 45 menit. Hanya saja kesempatan untuk mengupload diberi waktu hingga 1 minggu kapan anak tersebut sempat untuk online ya. Karena kita tahu bisa saja kalau waktunya sesuai dengan jam atau hari KBM, bisa dimungkinkan pada hari tersebut anak kehabisan paket data, kehabisan pulsa, tidak ada akses internet dan lain-lain. Jadi lama 1 minggu ini adalah bukan lama durasi untuk mengerjakan, tetapi ini adalah lama kesempatan untuk mengupload jawaban. Sedangkan jawaban tetap membutuhkan waktu pengerjaan kurang lebih 45 menit. Karena kita juga harus maklum Bapak Ibu guru yang lain juga banyak yang memberi tugas yang sama, sehingga tidak ada tugas yang terlalu memberatkan bagi siswa. Selanjutnya, bentuk penugasannya ya ini yang saya jelaskan di pengantar awal. Bisa berupa pengiriman berkas, bisa pula anak mengerjakan secara ngetik jawaban langsung secara online. Jadi pada kotak yang disediakan seperti ini, nanti anak langsung mengetik di sini jawabannya. Bisa pula seperti itu. Ini maka kita pilih teks daring. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar bagaimana pengiriman berkas. Walaupun nanti pada teks daring itu bisa pula kita sisipi dengan upload file atau yang biasa disebut dengan lampiran ya. Terus jumlah maksimum berkas yang dikirim anak berapa? Misalnya kalau anak mengerjakan matematika atau fisika membutuhkan 3 halaman jawaban, berarti kita beri kesempatan untuk mengupload sebanyak 3 kali, yaitu halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Namun kalau ketiga halaman tersebut kita wajibkan anak-anak menjadi satu file, misalnya menjadi file PDF, berarti ini kita beri untuk 1 kali kirim berkas ya. Ini silahkan menurut wewenang Bapak Ibu. Selanjutnya ukuran maksimum pengiriman, ini saya harapkan Bapak Ibu menyarankan untuk siswa tidak lebih dari 2 MB agar server tidak segera penuh, karena jumlah siswa kita itu banyak dikalikan jumlah mata pelajaran, maka mungkin server akan lebih cepat penuh terhadap file-file. Ya, ini cukup 2 MB, sehingga kalau anak filenya terlalu besar silahkan disuruh untuk
resize menjadi file yang lebih kecil. Tipe berkas yang diterima ini kosong saja, artinya kita bisa menerima segala jenis bentuk file. Feedback tipe kita beri komentar umpan balik nanti. Submission setting, ini yang perlu diperhatikan ada dua. Nah, ini tidak perlu kita ubah, biarkan tetap seperti ini. Selanjutnya group submission setting dan pengaturan modul yang biasanya ini hampir mirip ini hampir mirip. Perbedaannya student submit in group ini artinya kalau kita pilih ya berarti anak tersebut ketika mengupload adalah mewakili grupnya, sehingga satu grup yang terdiri dari 6 orang cukup mengupload 1 orang mewakili 6 orang. Tetapi kalau setiap anak dalam grup itu wajib mengupload sendiri-sendiri, maka kita pilih tidak. Kalau kita pilih ya misalnya, maka require group to make submission. Jadi ini mengulang-ulang, grup itu boleh mengulang-ulang untuk submit, ya. Boleh mengulang atau tidak untuk uploadnya itu. Kalau tidak berarti ya tidak, kalau iya berarti tiap grup tersebut boleh mengirim beberapa kali. Selanjutnya grouping for student group. Nah, ini. Kalau kita khususkan pada kelas MIPA 1, berarti ini hanya bisa dikerjakan oleh grup yang ada di MIPA 1. Sama seperti nanti yang ada di sini. Ya. Sehingga nanti kalau ini dipilih ya, maka jawaban pada kelas MIPA 1, kalau MIPA 1 itu ada 6 grup, maka yang terupload nanti hanya ada 6 jawaban, masing-masing jawaban itu mewakili grupnya. Untuk ini kita pilih tidak saja. Jadi setiap anak mengupload sendiri-sendiri. Berikutnya notification tidak perlu, nilai tetap dalam bentuk poin. Selanjutnya pengaturan modul yang biasanya, apakah ini langsung ditampilkan atau masih disembunyikan dari siswa, langsung kita tampilkan. Terus grup mode, nah ini kalau kita pakai grup yang terlihat, seperti halnya ketika kita membuat absensi, berarti kalau kita klik 10 MIPA 1, berarti ini hanya khusus untuk kelas MIPA 1 tugas ini. Untuk seluruh siswa kelas 10 MIPA 1. Kenapa untuk seluruh siswa? Karena di sini tadi kita pilih tidak untuk perwakilan grupnya. Ya. Jadi ini untuk seluruh siswa kelas MIPA 1. Nanti untuk seluruh kelas MIPA 2 kita buat tugas yang kedua yang mungkin soalnya berbeda atau bagaimana. Tetapi bila ini soalnya sama untuk seluruh siswa, maka kita pilih saja adalah tidak ada grup. Nah, maka di sini nanti ada tugas ini diberlakukan untuk seluruh siswa yang terdiri dari, kalau kelas ini ada 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 7. Oke, ini tidak ada grup, pembatasan akses tidak perlu, dan seterusnya. Langsung simpan dan kembali ke kursus. Oke, kita cek kira-kira tampilannya seperti apa nanti. Upload hasil jawaban latihan soal materi vektor. Ya, maka di sini yang kita tulis di deskripsi tadi akan tampil di sini. Silakan terlebih dahulu download soal yang kami lampirkan. Ya, ini lampiran soalnya yang wajib di-download anak. Kerjakan bla 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 bla. Nah, di sini tambahkan penugasan laporan yang ada di bawah. Untuk siswa nanti di sini yang muncul adalah tambahkan penugasan atau upload, tetapi untuk guru yang tampil adalah view all submission. Siapa saja yang sudah mengupload bisa kita lihat dari sini. Di sini tersembunyi dari siswa tidak, berarti ini langsung ditampilkan tugas ini.
Berarti partisipan yang wajib menjawab ada 227 siswa mulai dari IPA 1 sampai IPA 7. Tetapi kalau tadi hanya kita pilih pakai grouping 10 MIPA 1, maka partisipan hanya sejumlah siswa 10 MIPA 1. Submitted itu adalah jumlah orang yang sudah mengirim jawaban. Ini adalah jumlah yang perlu segera mendapat penilaian. Bisa saja yang sudah mengirim 10 saat itu kita baru mengoreksi sebanyak 3, sehingga yang belum dikoreksi sebanyak 7 itu nanti akan tampil di sini. Oke, kita langsung melihat dari sisi siswa. Di sini siswa sudah login. Kita langsung ke kelas 10 misalnya, ya, ini kita lihat pada tugas upload hasil jawaban. Ini misalnya siswa. Ya, maka siswa harus terlebih dahulu mendownload ini. Submission status no attempt, berarti belum mengirim. Grading status belum dinilai, tanggal bla bla bla. Nah, disinilah nanti siswa harus mengupload tugas. Anggap saja kali ini kita sudah mendownload dan anggap saja kita sudah mengerjakan dalam bentuk file. Langsung bagaimana untuk menambahkan atau mengirim file hasil jawaban kita. Kita klik tambahkan pengajuan. Ya, langsung kita cari di folder atau bisa pulang melalui ADD sehingga nanti kita upload dan seterusnya. Saya lebih suka mencari lewat sini. Kita siapkan terlebih dahulu. Misalnya anggap saja ini adalah jawaban siswa. Nah, kita tinggal geser ke sini. Oke, ini anggap saja jawaban dari siswa. Terus kita simpan. Ya, ketika sudah terkirim maka statusnya menjadi submitted for grading, jadi sudah terkirim untuk siap dinilai, statusnya belum dinilai. Ya. Ini file yang sudah terupload jam sekian. Untuk menghapus uploadan, mungkin salah yang diupload, bisa dihapus lalu diupload ulang. Ya. Selanjutnya bagaimana untuk kembali ke halaman depan, cukup diklik ini saja. Nanti akan kembali ke halaman depan untuk siswanya. Nah, sekarang bagaimana untuk halaman guru? Ya, kita coba refresh. Ya, sekarang sudah ada yang mengirim 1, yang memerlukan penilaian 1. Lalu kita lihat view all submission. Otomatis yang dilihat adalah 227 anak. Siapa yang sudah mengirim jawaban? Ya, biasanya pada posisi awal itu akan muncul seluruh siswa, baik itu yang sudah mengupload ataupun yang belum. Tentunya kita akan merasa kesulitan karena dari 200 berapa tadi, sekian siswa, ya, siapa saja yang sudah mengupload ini terlalu sulit. Maka untuk cepatnya pada bagian bawah ini per halaman dijadikan berapa orang, misalnya 100 orang sekali tampil. Terus filternya kita pilih yang submitted. Nah, sebentar, filternya kita pilih yang submitted. Jadi ini ada 100 orang satu halamannya, kita pilih yang submitted. Sedangkan not submitted itu adalah menampilkan orang-orang atau anak-anak yang belum mengirim jawaban. Nah, kita pilih submitted. Ya, maka akan tampil yang sudah mengirim jawaban adalah siswa coba namanya. Ya. Untuk menilai, silahkan klik nilai atau di-download terlebih dahulu, dibuka, selanjutnya baru kita klik nilai. Atau
klik nilai. Muncul pada halaman ini, harus kita buka dulu untuk yang dinilai. Ternyata harus mendownload. Setelah didownload di tempat mana, karena ini berformat JPG atau foto, baru kita buka. Anggap saja sudah kita buka, selanjutnya kita beri nilai 85. Terus kita beri umpan balik, misalnya terima kasih telah mengirim jawaban, atau apalah, silakan Bapak Ibu, boleh berupa apresiasi atau apa, lalu kita klik simpan. Ya, berarti anak sudah diberi penilaian. Selanjutnya kita kembali lagi ke halaman sebelumnya, atau nah ini change user, dipilih nama anak yang lain. Oh, ini kita simpan dulu. Oke, terus kita kembali ke halaman sebelumnya. Ya, berarti ini sudah diberi nilai. Oh, kita ulang. Oh ya, sudah tersimpan ya. Simpan dan perlihatkan selanjutnya. Kita kembali lagi ke sini atau ke view submission yang lain ya. Nah, kita klik view all submission ya. Berarti ini statusnya yang mengirim adalah 1, yang memerlukan penilaian 0 karena tadi sudah kita kasih nilai. Selanjutnya kita buka lagi dari sisi siswa. Mungkin siswa di lain waktu akan melihat kembali ya. Dan ini sudah centang otomatis karena sudah melaksanakan. Nah, maka status sudah dinilai graded. Maka nilainya dia mendapatkan 85 dari nilai tertinggi 100. Selanjutnya ada komentar umpan balik, terima kasih telah mengirim jawaban. Demikian adalah bagaimana kita menambahkan tugas sekaligus cara memberi nilai penugasan dari anak yang mengupload file.